Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyil muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari seiman dan seislam yang sangat kami muliakan. Alhamdulillah, di pagi yang berkah dan cerah ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di majelis rutin kita, yaitu taklim bulanan ini. Tentunya ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua, bahkan melebihi nikmat yang Allah berikan kepada seorang berupa harta, jabatan, dan kedudukan. Jadi nikmat mempelajari ilmu agama adalah nikmat yang paling besar, karena memang kebutuhan manusia kepada ilmu melebihi butuhnya kita kepada urusan-urusan duniawi. Sebagaimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah mengatakan, hajatuna ilal ilm asyaddu min hajatina ila syarab wa ta'am. Butuhnya kita kepada ilmu agama itu melebihi daripada butuhnya kepada makan dan minum. Kenapa Bapak sekalian? Bahwa makan dan minumnya kita ini fungsinya adalah menghidupkan, menyehatkan badan. Sedangkan ilmu agama fungsinya adalah menghidupkan dan menyehatkan hati dan iman. Makanya seharusnya seorang muslim kita bersemangat menuntut ilmu agama melebihi semangatnya kita ketika mencari dunia. Kita punya harta sebanyak apapun, mati bagaimana? Tidak ada yang kita bawa kecuali harta yang pernah kita belanjakan di jalan kebaikan. Tetapi ilmu agama ini akan akan menyertai orang tadi. Ilmu yang diamalkan akan menyertai orang tersebut. Seperti di alam kubur, setelah kita mati, maka akan datang kepada kita dua orang malaikat. Sebagian Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, beliau mengatakan, idza qubira ahadukum faja'a malakani fayu'idanihi wa yas'alanihi. Apabila salah seorang di antara kalian telah dikuburkan, maka akan datang kepadanya dua orang malaikat. Kemudian malaikat ini yang hitam dan biru ini mendudukkan mayit tersebut dan bertanya kepada mayit. Apa pertanyaannya? 3. Siapa sesembahanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat ini, tidak akan pernah mungkin bisa kecuali dengan ilmu yang kemudian kita masukkan dalam hati dan kita amalkan, itu baru bisa. Maka ilmu akan terus menyertai seorang sampai dia ke alam kubur. Ilmu yang kita miliki, ilmu akan menjaga kita. Sedangkan harta yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki, untuk apa? Kita yang menjaganya.
Coba, semakin tinggi jabatan kita, semakin banyak harta kita, semakin apa? Berat di dalam menjaganya. Tapi kalau ilmu yang menjaga kita. Contohnya apa? Seorang yang dia hendak berbuat maksiat kepada Allah. Dia masih ingat, Masya Allah, betapa pentingnya amal soleh. Kita ingat ilmunya. Di hari kiamat nanti, setiap mayit akan minta kepada Allah dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Beramal soleh, meninggalkan kemaksiatan. Ketika kita hendak berbuat maksiat kepada Allah, ingat, Allah melarang kita, kita tinggalkan. Ketika kita malas beribadah, kita ingat ilmunya. Masya Allah, keutamaan sholat, keutamaan berbakti dengan orang tua, keutamaan mendidik anak-anak, keutamaan mendidik istri. Akhirnya apa? Kita semangat kembali melakukan kebaikan tadi. Ilmu agama akan apa? Menjaga dan menasihati kita. Yang kata teman sekalian, Masya Allah, maka sekedar itulah ya seorang hamba akan menjadi mulia. Itu apa? Dengan kadar ilmu dan amal yang dia miliki. Nah, teman-teman sekalian, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu kita masih menjelaskan di dalam rukun-rukun iman. Dan kita masih berada di rukun yang kelima, yaitu beriman terhadap hari akhir. Ya, keimanan terhadap hari akhir ini termasuk keimanan yang sangat penting. Karena apa? Dengan iman kepada hari akhir inilah seorang akan bersemangat beramal soleh dan seorang akan meninggalkan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah. Nah, termasuk keimanan terhadap hari akhir termasuk keimanan terhadap hari akhir adalah kita beriman dengan apa? Dengan tanda-tandanya. Ya, jadi hari kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah dan Rasulnya. Ini apa? Ini sudah menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat itu. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Muhammad ayat 18. Allah mengatakan, "Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha." Artinya, dan tidaklah mereka melihat kecuali apa? Hari kiamat yang datang secara tiba-tiba. Coba sekalian, hari kiamat nanti kalau datang itu tiba-tiba. Enggak ada pemberitahuan, siap-siap warga Majenang, hari kiamat tiba. Oh, tobat semua nanti. Tapi datangnya tiba-tiba. Cuman kata Allah, faqad jaa'a asyratuha. Tapi sebenarnya telah datang tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya. Maka pada pertemuan yang lalu kita ulang sebentar bahwa tanda-tanda hari kiamat itu terbagi menjadi 3. Ya, terbagi menjadi 3 atau 2. Jadi 2 itu besar dan kecil. Nah, kemudian dari ketiga ini disebutkan yang pertama adalah tanda-tanda yang telah nampak. Ya, ini tanda jauh telah nampak. Dan ini sudah tidak ada lagi. Sudah pernah terjadi. Seperti apa? Yaitu seperti Allah menyebutkan tentang dekatnya hari kiamat, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul pernah mengatakan, "Inni bu'istu was-sa'ah kahataini." Sesungguhnya aku diutus dan hari kiamat itu seperti apa? Seperti ini. Beliau mengisyaratkan 2 jari, telunjuk dan jari tengah. Sangat ingatnya. Ya, Rasul sudah diutus, sudah, dan nggak ada diutus lagi kan gitu. Nah, contoh lagi di antara dekatnya hari kiamat, yaitu dibelahnya bulan. Ya, dibelahnya bulan atau terbelahnya bulan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat pertama. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sungguh sudah sangat dekat hari kiamat dan telah terbelahlah bulan. Kapan terjadi pembelahan bulan ini?
dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tatkala orang-orang musyrik yang mereka masih meragukan ya tentang kenabian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendustakan, mereka bilang, ya Muhammad, tampakkan kepada kami bukti jika engkau betul-betul seorang nabi. Kata Rasul, nantang, apa yang kalian inginkan? Tuh pada bulan coba kamu belah. Itu ya. Rasul bertanya, apakah andaikan dengan izin Allah, aku minta kepada Allah dibelahkan bulan, kalian beriman? Oh ya tentu, kata mereka. Maka kemudian Rasul, beliau mengisyaratkan tangannya ke bulan. Nah, apa yang terjadi? Terbelahlah bulan. Jadi bukan terbelah gini Pak ya. Jadi satu potongan di tempat ini, bagian sini, satu di sini. Apakah orang-orang musyrik tiba-tiba beriman? Tidak beriman. Kecuali sedikit di antara mereka beriman. Mereka kurang bukti lagi. Coba besok kita tunggu bagaimana persaksian orang-orang dari Yaman. Kan zaman dulu banyak ya jual beli antar negara. Kayak sekarang ya, impor ekspor, tapi kan pakai online sekarang. Zaman dulu orangnya berangkat sendiri. Gitu ya. Maka besok coba kalau orang Yaman datang, kita tanya. Begitu datang, betul Mas, gimana? Apa jenengan kemarin malam lihat bulan terbelah? Iya kok. Satu di mana? Satu di sini. Lah belum puas. Coba nanti nunggu orang-orang dari Syam datang ke Mekah. Kita tanya mereka, apakah melihat? Betul ternyata. Mereka pun menyaksikan bahwa bulan terbelah saat itu. Nah ini, terbelahnya bulan itu menandakan apa? Sudah sangat dekat hari kiamat itu. Ya, sudah sangat dekat hari kiamat itu. Nah, itu adalah ciri-ciri yang telah terjadi. Bahkan apa? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menyebutkan di antara ciri hari kiamat itu, dulu pernah apa? Yaitu pernah munculnya api dari daerah Hijaz, Mekah dan Madinah. Ya, Ibnu Katsir belum pernah mengatakan apa namanya dalam Rasul pernah menyebutkan itu di dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, la taqumu sa'atu hatta takhruja narun min ardil Hijaz tudhi'u a'naqal ibil ya bi Busra. Beliau mengatakan tidak akan datang hari kiamat hingga akan apa? Keluar api dari negeri Hijaz. Nah, Hijaz, Mekah dan Madinah. Yang kemudian saking tinggi dan besarnya api ini akan apa? Akan menerangi punuk-punuk unta. Jadi punuk unta di bawah, saking tingginya api itu. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab An-Nihayah, ya, beliau menyebutkan bahwa para ahli sejarah mereka menyebutkan hal itu terjadi pada tahun 654 Hijriah, pas di hari Jumat, tanggal 5 Jumadil Akhirah. Itu terjadinya tahun berapa tadi? 654 Hijriah itu terjadi. Ya, jadi orang pada berlarian gitu. Ya mungkin kayak di Amerika gitu ya. Kebakaran satu kota habis. Itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi Rasul mengkabarkan bahwa hari kiamat akan tiba ketika itu. Datang api dan itu sudah terjadi. Kata Ibnu Katsir, menurut ahli sejarah sekitar tahun itu. Ya, Masya Allah. Nah, ini ciri-ciri yang jauh teman sekalian. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu ciri-ciri pertengahan. Yang hal ini sudah nampak. Ya, hal ini sudah nampak dan ini terus akan terjadi dan semakin ke sana semakin apa? Semakin kentara. Semakin besar ciri-cirinya. Apa di antaranya yang sudah terjadi dan akan terus terjadi bahkan semakin membesar? Itu disebutkan Rasul ada beberapa ciri yang ini. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Al-Imam At-Tirmidzi, Rasul pernah mengatakan, la taqumu sa'atu hatta yakuna as'adan nasi bid dunya laki ibn laki. Kata Rasul, tidak akan datang hari kiamat sampai datang suatu masa
manusia yang paling berbahagia dengan di dunia ini, yaitu apa? Bahwa dia menjadi pemimpin, menjadi penguasa di dunia ini. Ternyata dia siapa? Laki ibn laki. Siapa laki itu? Itu seorang budak, orang yang sangat bodoh, ya, bukan hanya jahil tapi ahmak, bodoh, pandir gitu. Tapi apa? Dia berkuasa, dia punya harta. Nah ini, dan ini kata para ulama sudah terjadi dan terus akan terjadi. Ya, yang menjadi tokoh, menjadi pemimpin adalah siapa? Orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak punya ilmu. Sehingga apa? Yang terjadi adalah apa? Kerusakan di mana-mana. Ini kata Rasulullah, ya, akan terus terjadi. Sudah ada dan terus akan ada. Semakin ke sana semakin parah. Nih. Kemudian yang berikutnya di antara ciri pertengahan, yaitu apa? Orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya itu semakin berat. Bahkan digambarkan Rasul seperti orang yang memegang bara api. Orang berpegang dengan agamanya, mengamalkan agamanya, terasa berat sekali. Nah, Rasul pernah menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, ya'ti 'ala nasi zaman as-sabir. As-sabir fihim 'ala dinihi kal qabid 'alal jamar, kata Rasul. Akan datang kepada manusia suatu zaman yang penuh dengan kesabaran. Kenapa? Itu orang-orang yang bersabar, berpegang dengan agamanya seperti orang yang megang bara api. Apa maksudnya sekalian? Yaitu ketika datang suatu zaman Islam telah menjadi asing, Pak. Karena Rasul pernah menyebutkan dalam hadisnya, al-Islamu bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam dulu muncul dalam keadaan asing dan Islam ini akan kembali asing seperti sedia kala. Apa maksudnya asing? Apa kaum muslim sedikit? Tidak. Para ulama ketika menafsirkan hadis ini ada beberapa penafsiran. Di antara penafsiran bahwa umat Islam, ya, yang mereka mengamalkan agamanya secara murni, maka otomatis mereka akan menjadi asing. Bahkan yang mengasingkan mereka siapa? Itu orang Islam itu sendiri. Saking apa? Saking bodohnya mereka. Ada orang mengamalkan agamanya justru dimusuhi oleh siapa? Orang yang satu agama. Nah itu diantara tafsirannya. Kok bisa? Lah iya, karena minimnya ilmu. Karena di akhir zaman itu minim ilmu, Pak. Ya, ilmu agama sudah mulai ditinggalkan. Maka apa? Orang tahunya Islam ya mulai begini sudah. Ya, maka ada orang yang mereka mengamalkan Islam yang utuh, yang murni. Loh, ini aneh ini. Ini orang asing ini. Ajaran baru. Padahal apa? Itu adalah ajaran Rasulullah dan diamalkan para sahabatnya. Nah, Masya Allah, ya, ini diantara maknanya. Maka Rasul mengatakan fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Siapa mereka yang dianggap asing? Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan alladzina yasluhuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang mereka tetap soleh, tetap baik walaupun keadaan manusia telah rusak mereka. Masya Allah, otomatis asing, Pak. Tak kala orang rusak, dia tetap berusaha baik, pasti akan asing. Contoh sekarang, anak muda, Mas, anak muda, umuran SMA, ya, umuran kuliahan itu, kok 5 waktu ke masjid itu asing banget, bener. Zaman sekarang ya, anak SMA, begitu dengar adzan subuh bangun ke masjid, zuhur, ya lagi di sekolah istirahat dia ke masjid, itu jarang sekali. Kalau nggak percaya, lihat sekolah-sekolah sudah, sekolah-sekolah ya. Iya, apalagi siswanya, lawang gurunya saja. Mohon maaf ya, saya pernah dapat cerita dari teman saya. Jadi waktu itu pertemuan guru agama satu kabupaten, guru agama sekabupaten. Itu di kantor kabupaten. Saya nggak sebutin di kabupaten mana ya. Nah, jadi beliau cerita. Tahu, Mas, begitu setengah 12 acara zuhur, kan istirahat dulu acaranya itu.
Itu di kantor kabupaten itu pendopolnya itu musolanya kecil. Itu dari satu kabupaten yang sholat duhur cuma 4 orang. Kata penjaga, ini gurunya, guru agamanya ya. Kata marbot musolanya, Mas, ini acara apa? Ini acara pertemuan guru agama sekabupaten. Loh kok pada sholat? Nggak tahu itu. Ada masih ngopi, ngobrol. Itu azan udah dikumandangkan coba. Udah komat, udah jamaah, udah selesai sholat itu. Itu cuma 4 orang, teman saya satunya dan 3 orang itu. Subhanallah. Lah ini kan maka zaman sekarang itu luar biasa. Ada murid ya, santri ya, Masya Allah. Murid ya di sekolah umum datang waktu sholat, mereka sholat masuk jarang sekali. Maka di sekolahnya dia ya, anak yang paling asing, ya kan? Iya. Zaman sekarang anak SMA nggak pacaran, aneh itu. Iya, aneh. Ih, kamu normal nggak sih? Nggak pacaran gitu. Subhanallah ya. Nah ini kehidupan kita, Masya Allah. Maka anak-anak atau orang-orang yang berusaha bersabar megang agamanya betul-betul asing. Padahal itu apa? Itu ajaran agama yang Allah turunkan sejak 1400 tahun yang lalu. Sekarang asing, ya kan? Contoh, bahkan gini, Masya Allah. Saya pernah ada jamaah pengajian anak SMA. Habis taklim bilang, Ustaz, saya kok jadi takut. Takut kenapa? Jadi ibu saya itu didatangi tokoh. Bu, hati-hati putra ibu itu. Kenapa? Itu tuh putra jenengan lagi dicari polisi. Kenapa polisi nyari anak saya? Jadi polisi lagi nyari anak-anak yang kalau di komandangan adzan langsung ke masjid. Itu ciri teroris. Waduh, lah repot kan? Itu tokoh masyarakat coba. Tokoh agama lagi. Subhanallah. Saya bilang betul Mas. Jenengan dicari polisi. Kenapa? Pengen jadi mantunya. Saya bilang gitu. Iya kan, polisi sekarang nyari loh Mas, nyari anak yang taat beragama. Itu sampai ada tokoh yang tega ngomong gitu loh. Itu ciri teroris adalah apa? Sholat remaja, pemuda, sholat 5 waktu di masjid. Gitu. Kalau orang tua nggak apa-apa kata mereka. Tapi kalau anak muda itu ciri-ciri teroris. Subhanallah. Coba orang menjalankan sholat 5 waktu di masjid yang itu merupakan minimal sunnah, bahkan sebagai ulama mengatakan wajib, dianggap sebagai ciri teroris. Ya repot. Ya, nah itu loh. Ternyata apa yang Rasul sabdakan terjadi di zaman kita ini. Yaitu apa? Orang yang berpegang sabar dengan agamanya seperti yang megang bara api. Itu bara api ya. Bara itu harus hidup di situ. Tapi apa? Kita bersabar coba. Memang berat sekali, panas, berat. Cuman apa? Itulah keadaan manusia di akhir zaman. Rasul mengatakan jika datang masa itu ya sudah, memang sudah dekat hari kiamat. Ya. Nah hadis itu Rasul mengatakan itu orang-orang yang yasluhun, tetap baik. Dalam bisa dibaca alladzina yuslihun idza fasadan nas. Itu orang-orang yuslihun, dia tetap melakukan perbaikan, tetap berdakwah, menyampaikan agama. Walaupun apa? Kebanyakan manusia rusak mereka. Jadi seorang yang menyampaikan agama itu jangan khawatirlah. Nanti kalau menyampaikan hal ini ya orang pada pergi, jangan. Ya, kewajiban kita adalah menyampaikan. Urusan diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Coba dulu Rasulullah SAW beliau diutus seorang diri untuk mengajarkan agama ini. Yang notabene orang-orang Arab saat itu kehidupan mereka adalah apa? Berbanding terbalik dengan ajaran Nabi. Rasul mengajarkan ibadah hanya kepada Allah, sedangkan penduduk Arab saat itu mereka adalah penyembah banyak Tuhan. Patung-patung mereka itu banyak sekali. Bahkan di sekitaran Ka'bah ada 360 sesembahan mereka. Tapi Rasul tetap menyampaikan kebenaran itu. Walaupun apa? Walaupun di awal-awal banyak yang nolak. Tapi apa? Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Allah memberikan kemudahan beliau berdakwah. Memang berat. Gitu ya. Ini teman sekalian. Nah, itulah ciri datangnya hari kiamat. Itu sudah terjadi dan tambah ke sana tambah parah kan gitu. Nah, contoh lagi, ciri pertengahan yaitu ketika kaum muslimin mereka sudah berbangga-banggaan dengan bangunan masjid mereka. Ya, bukan bagaimana mereka memakmurkan masjid untuk berjamaah, untuk diadakan taklim gitu ya, untuk membimbing umat, masyarakat, para pemudanya, tapi lebih fokus kepada bagaimana bangunan fisiknya. Rasul menyebutkan dalam hadis,
yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud serta Ibnu Majah, la taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan datang hari kiamat hingga manusia mereka yatabaha saling membanggakan dengan apa? Dengan bangunan-bangunan fisik masjid mereka. Insyaallah ya, jadi bangga mereka. Malah masjid sekarang jadi wisata. Jadi orang ke masjid bukan sholat, tapi apa? Pengen ngopi di samping masjid. Ya kan? Ada azan, lah yang azannya kayak Pak Kiai. Nyong yang ngopi gitu. Apalagi kopi Arabica, les seludup gitu Pak. Kalau nopo mendoan anget, alah selombok kayak azan waktu sih teman ada keseron kayak. Nah sekarang kenyataannya gitu kok. Masjid dijadikan tempat wisata. Orang bangga kalau punya masjid yang megah. Walaupun isinya ya yang azan ya itu, yang qomat ya itu, imamnya itu, makmumnya itu, marbotnya ya kuwi wong maning. Tidak, masya Allah. Kadang masjidnya bagus-bagus. Nah ini bagus sekali. Maka sebenarnya tugas kita bukan bagaimana memperbaiki fisik masjid. Itu salah satu bagian saja. Cuman yang terpenting adalah bagaimana ya. Ini bukan mengatakan nggak boleh bangun masjid ya, tidak. Maksudnya jangan fokus ke situ. Tapi bagaimana kita itu mendidik umat di dalam masjid itu. Masya Allah. Gitu ya. Kemudian di antara ciri hari kiamat sudah dekat itu, yang pertengahan adalah apa? Yaitu munculnya ahli ibadah yang tidak punya ilmu. Ahli ibadah yang hanya sekedar semangat. Dan ulama-ulama yang fasik. Ulama tapi apa? Tukang bermaksiat kepada Allah. Ini ahli ibadahnya bodoh, alim ulamanya fasik, tukang maksiat. Nah, kalau muncul zaman itu, ini ciri-ciri kiamat sudah dekat. Rasul pernah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Rasul mengatakan, yakunu fi akhir zaman ubadun juhal wa qura'un fasaqah. Artinya akan datang di akhir zaman ubadun juhal, para ahli ibadah yang bodoh. Ya, jadi ibadah mereka tidak dibangun di atas ilmu, tapi apa? Dibangun di atas semangat. Masya Allah itu ya, bodoh mereka. Apa ini memperbaiki? Tidak, merusak orang seperti itu. Wa qurra fasaqah, dan qurra itu ulama yang berbicara agama, tapi apa? Dia adalah orang-orang fasik, ahli maksiat. Nah, kedua orang ini adalah perusak umat, teman sekalian. Kalau suatu zaman sudah muncul ciri-ciri orang seperti itu, maka apa? Nah itulah sudah dekat hari kiamat. Jadi ya, iya. Kemudian ciri yang lain, ciri yang pertengahan, yaitu apa? Yaitu sudah banyak diwafatkan para ulama. Kebodohan merajalela di mana-mana. Perzinahan sudah merajalela. Banyaknya peminum khamar, sedikitnya jumlah laki-laki dan banyaknya perempuan. Perhatikan, Rasul pernah mengatakan dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul mengatakan inna min asyrati sa'ah, sesungguhnya di antara tanda hari kiamat, satu, ayyurfa'al ilmu agama diangkat. Perhatikan. Jadi kalau istilah ilmu dalam agama itu ilmu agama. Kalau kita membaca Al-Quran, baca hadis, sebutkan ilmu agama. Yang pertama ilmu agama. Cirinya apa kalau hari kiamat mau dekat? Yang pertama adalah ilmu agama diangkat. Dengan apa Allah mengangkat ilmu? Dengan mewafatkan para ulama. Ulama Rabbani sudah berkurang. Gitu ya? Karena kalau para ulama wafat, ilmu berkurang. Misalkan satu ulama punya ilmu stroke misalkan, ya, yang diwariskan nggak sampai stroke, kan gitu, paling setengah stroke sudah. Muridnya ini punya ilmu setengah stroke, begitu dia mati, yang diwariskan cuma seperempatnya gitu loh, berkurang terus. Ini yang pertama. Yang kedua, wayak surul jahal, dan semakin banyak kebodohan. Orang tidak faham agama semakin merajalela. Coba sekarang kita kalau sensus
warga Indonesia yang muslim? Berapa persen yang sudah bisa membaca Al-Quran? Baru baca Al-Quran, Pak. Yang kedua, coba dari sekian persen kaum muslimin Indonesia, siapa yang pernah kemudian dia membaca Al-Quran dari awal sampai akhir dan hatam? Ada loh orang yang belum pernah hatam, itu ada, banyak itu. Mungkin itu bisa 50%-nya itu belum pernah hatam Al-Quran. Jangan-jangan jenengan ada yang belum hatam ya. Ngomongin hataman, Pak. Coba dari yang pernah hatam Al-Quran, kita rinci lagi. Berapa yang pernah kemudian mereka membaca terjemahannya saja, belum tafsirnya. A sampai Z. Tafsirnya, apa terjemahannya. Dari yang pernah baca itu, kemudian berapa persen yang pernah dia belajar tafsir dari awal sampai akhir? 0, sekian persen. Itu ya, padahal subhanallah, kalau orang-orang zaman dahulu yang namanya Al-Quran itu adalah kehidupan hari-hari mereka. Ilmu itu dikembangkan dari Al-Quran itulah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, wa yaktsuru zina, dan semakin banyak perzinahan. Bahkan mohon maaf ya, di zaman kita ini yang namanya zina, perselingkuhan itu sudah dimaklumi. Ya, sudah dimaklumi. Bahkan saya pernah itu, lagi bikin akte kelahiran untuk anak saya itu. Di depan saya itu lagi dilihat data-datanya. Kata petugasnya, "Mas, sini Mas. Ini kok aneh ya? Ini anaknya lahir bulan ini, tanggal ini. Kok nikah ibunya lebih akhir gitu?" Jadi misalkan anaknya lahir Januari, ibunya nikahnya Agustus dalam tahun yang sama. Apa anaknya berojol dulu baru nikah gitu? Tahu nggak yang ngomong, "Lah Pak, wis ngerti dewek lah." Gitu bahasa nih. Udah ngerti gitu. Karena sudah umum sekali. Masya Allah. Di zaman kita ini yang perzinahan umum sekali. Baik perzinahan yang terselubung, tersembunyi, apalagi yang terang-terang. Masya Allah ya. Makanya luar biasa sekali. Ini tugas berat untuk kita sebagai bapak-bapak kaum muslimin dan calon-calon bapak. Jadi ya, untuk apa? Mendidik diri kita dan keluarga kita dari bahaya zina ini. Ya, karena zina ini subhanallah sekalian, berawal dari zina itu bisa membawa pada dosa-dosa yang lain. Ya, naudzubillah. Kemudian yang berikutnya, wa yaktsuru syurbul khamr, dan semakin banyak apa? Khamr diminum. Orang minum khamr. Masya Allah. Di zaman kita Bapak sekalian ya, khamr itu bukan sekedar minuman yang cair ya. Jadi kalau istilah dalam syariat khamr itu khamarul akal, semua yang bisa menutupi akal itu khamr. Baik itu adalah diproses ataukah alami atau bahan kimia, semua. Diproses seperti apa? Ya, misalkan dari perasan buah anggur atau kurma atau buah-buah yang lainnya. Atau yang itu bahan-bahan alami seperti kecubung, apalagi itu cimeng. Terus apa yang banyak di Aceh, apa namanya itu? Ganja itu. Itu alami. Kalau itu memiliki sifat memabukkan, ya situlah. Kalau itu sudah banyak, ya sudah ciri-ciri hari kiamat. Ini ya. Kemudian ciri berikutnya kata Nabi, wa yaqillar rijal. Semakin sedikit jumlah kaum laki-laki. Gitu Pak. Di mana kita akan lihat? Kalau kita nggak bisa sensus, coba sekarang kita ke sekolah-sekolah Pak. Tapi jangan SMK, sekolah umum. Di pesantren saya Pak, pesantren saya itu kalau penerimaan santri baru, itu ya, kita kan cuma menyediakan putra satu kelas, putri satu kelas. Untuk putri ini pendaftarnya 2 kali lipat. Misalkan kita nerima 35 siswa, yang daftar 70. Tapi yang putra kita sediakan 35, nggak sampai 35 yang daftar, paling 30. Coba 2 kali lipat. Ya, itu dari kita SMA dulu sudah. Itu jumlah SMA apalagi perempuan sudah jauh berbeda. Sampai kata Rasul, hatta yakuna li khamsina imra'ah al-qayyim wahid. Sampai datang suatu zaman nanti ada 50 wanita. Ini apa? Laki-laki cuma 1, bandingnya 1 banding 50. Gitu ya. Itu perbandingan orangnya, bukan malah berarti saat itu boleh laki-laki nikah 50 wanita. Bukan. Keliru itu, salah paham.
Ya, itu maksudnya apa? Bahwa saat itu saking banyaknya populasi wanita sampai berapa bandingannya? 50:1. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi huru-hara. Karena kalau wanita banyak yang mereka tidak punya pasangan, apalagi mereka tidak punya agama dan takwa, mereka lebih merusak. Bahkan apa? Kerusakan wanita rusak itu lebih parah daripada kerusakan minuman keras, Pak. Gimana buktinya? Gini, Pak, kata para ulama gini. Misalkan ada kampung orangnya soleh semua sudah, laki-lakinya soleh sudah. Kemudian ada orang bawa cium, Mas, cium, atau makan masjid cumuhan, ini nyium di situ haram, kan itu, Mas. Iya. Bawa topi miring, haram, kan itu. Dia bisa haram, nolak semua. Tapi begitu datang wanita nakal satu, ada berangkat Jumatan, Mas, minta nomor HP-nya. Dikasih HP-nya, cetan malam-malam ketemuan, yuk coba. Itu bisa terjadi kerusakan di masyarakat. Satu wanita yang rusak ditaruh di masyarakat yang baik, itu kerusakannya luar biasa, lebih dahsyat daripada kerusakan khomer tadi. Masya Allah ya, luar biasa sekalian. Makanya di antara ciri hari kiamat banyaknya perempuan, sedikitnya laki-laki. Nah, itu namanya apa? Itu tanda pertengahan yang sudah terjadi dan terus akan terjadi. Nah, ini di antara contoh-contoh nih, Mas sekalian. Nah, kemudian yang ketiga, kita berpindah sekarang, yaitu tanda yang besar. Dan kalau sudah datang tanda ini menunjukkan sudah sangat dekat tibanya hari kiamat besar. Apa di antaranya? Rasul menyebutkan di dalam beberapa hadis, yaitu satu di antaranya, nanti akan kita jelaskan dirinci, khurujul mahdi. Itu akan keluarnya Imam Mahdi. Siapa itu Imam Mahdi? Ya, Imam Mahdi adalah manusia biasa, gitu ya, manusia biasa. Yang Rasul pernah menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Beliau mengatakan, la tanqadil ayyam wa la yadhhabu dahru hatta yamlikal al-araba rajulun min ahli baiti yuwati'u ismahu ismi. Tidak akan pernah habis hari itu. Jadi hari tetap ada. Ya. Dan masa tidak akan pergi sampai nanti di kalangan orang-orang Arab yang menguasai mereka, yang menjadi raja mereka adalah seorang lelaki dari ahli baitku, keluarga Rasul, keturunan Rasul. Nama dia dan nama bapaknya seperti namaku. Jadi namanya siapa? Rasul namanya siapa sih? Muhammad bin Abdillah. Nah, orang ini nanti namanya siapa? Muhammad bin Abdillah. Siapa dia? Dia adalah penduduk ya Mekah atau penduduk Madinah yang kemudian dia melakukan hijrah ke Mekah saat itu, berpindah ke Mekah. Nah, Imam Mahdi ini Bapak sekalian adalah Muhammad bin Abdillah dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi itu. Jadi kan Rasulullah punya putri namanya Fatimah. Fatimah punya suami namanya Ali. Ali punya anak namanya Hasan. Terus ke sana. Nah, itu. Jadi Imam Mahdi itu adalah siapa? Keturunan Nabi dari Hasan. Perhatikan, dari Hasan ya, bukan dari Husain. Dari Hasan. Berbeda dengan orang Syiah. Orang Syiah meyakini itu dari keturunan Husain. Yang betul adalah dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Imam Mahdi ini itu awalnya beliau datang ke Mekah, kemudian dia tawaf di Masjid Nabawi, Masjid Haram di Ka'bah itu, pengikutnya cuma berapa orang itu. Kemudian apa? Imam Mahdi ini kemudian terus ya banyak orang-orang yang mengikuti. Nah, Imam Mahdi Bapak sekalian, itu yang benar adalah siapa? Itu adalah tadi, yaitu seorang dari kalangan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Imam Mahdi ketika beliau berada di bumi ini, ya beliau berkuasa saat itu cuman berapa? Cuman 7 tahun. Ya, tapi ketika beliau keluar itu Masya Allah,
Kan saat itu bumi dalam keadaan banyak kezaliman, banyak kemaksiatan, tidak ditegakkan keadilan. Beliau cuma 7 tahun. Beliau dengan izin Allah mampu apa? Yaitu memenuhi bumi ini dengan apa? Dengan keadilan, dengan kebaikan. Ya, dengan apa? Dengan kebaikan. Nah ini. Nah, bahkan Rasul sebelumnya menyebutkan ya, bahkan ketika Imam Mahdi berkuasa saat itu bumi ya Allah siram dengan air hujan sehingga bumi itu subur makmur. Ya, Rasul pernah menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Hakim, Rasul mengatakan, yakhruju fi akhir ummati al-mahdi. Akan keluar dari kalangan umatku nanti, yaitu Imam Mahdi tadi. Yasqihillahu al-ghaith. Allah akan menurunkan kepadanya hujan. Jadi bertahun-tahun saat itu terjadi paceklik, kemarau panjang. Begitu Imam Mahdi datang, tiba-tiba Allah turunkan apa? Hujan. Wa tukhrijul ardu nabatah, dan bumi akan apa? Mengeluarkan apa? Tumbuhannya, buah-buahannya, sayur-sayurannya. Gitu ya. Wa yu'til mala sihahan, dan Allah memberikan harta dengan jumlah yang sangat banyak. Wa taqsirul masyiyah, sehingga pada saat itu hewan ternak menjadi banyak. Masya Allah. Wa yu'til ummah wa ta'dumul ummah, dan umat Islam ini semakin mulia. Masya Allah. Beliau ya'isu sab'an aw thamaniyatan. Orang ini, Imam Mahdi ini hanya tinggal di bumi ini atau berkuasa di bumi ini 7 atau 8 tahun saja. Masya Allah, berarti singkat sekali Pak. Makanya kalau sudah datang Imam Mahdi, berarti kan itu apa? Itu sudah dekat sekali. Nah, Ustaz, Imam Mahdi itu seperti apa? Kan gitu ya. Nah, maka di kalangan kaum muslimin, kata para ulama, itu ada 3 pendapat manusia tentang Imam Mahdi. Ya, mereka yang keliru, yaitu siapa? Orang-orang yang mereka mengingkari keluarnya Imam Mahdi. Ada orang mengingkari, tapi itu salah Bapak sekalian. Karena kata para ulama, hadis-hadis yang menjelaskan tentang keluarnya Imam Mahdi itu hadisnya mutawatir dan sangat banyak sekali. Nah, yang pertama. Yang kedua, yaitu orang-orang yang keliru juga, yang mereka ekstrim dalam menetapkan. Mereka mengatakan bahwa Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu adalah apa? Dari kalangan mereka, seperti Syiah Rafidhah. Mereka punya keyakinan bahwa Imam Mahdi itu dari kelompok mereka dan hanya berbuat baik kepada kelompok mereka. Itu keliru. Adapun yang ketiga, ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang mereka menetapkan Imam Mahdi sebagaimana datang dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang pertanyaan Bapak sekalian, Imam Mahdi ketika beliau keluar itu membawa syariat siapa? Ajaran siapa? Maka Al-Imam As-Safarini beliau mengatakan, qala ahlul ilm, berkata para ulama, Imam Mahdi saat itu beliau mengamalkan sunnah Nabi SAW. Tidaklah ada satu sunnah Nabi melainkan akan beliau tegakkan kembali. Tidak ada satu kebid'ahan, kata beliau, melainkan akan dihilangkan oleh Imam Mahdi ini. Ya, iya. Dan kemudian Imam Mahdi juga akan menghancurkan salib-salib. Beliau membunuh babi-babi, ya, dan kemudian apa? Dan Imam Mahdi ini akan memenuhi bumi ini dengan keadilan yang sebelumnya bumi ini dipenuhi dengan apa? Dengan kezaliman dan kemaksiatan. Ini Bapak sekalian, itu Imam Mahdi. Nah, kemudian Imam Mahdi saat itu apa? Kemudian beliau turun, ya. Kemudian beliau berjalan menuju ke Baitul Maqdis. Atau kemana? Suriah, Damaskus, Masjid Damaskus. Kemudian apa? Sholat subuh. Ternyata apa saat itu? Isa bin Maryam, Nabi Isa turun Bapak sekalian. Dan Nabi Isa alaihissalam kemudian sholat subuh, yang menjadi imam adalah Imam Mahdi ini. Ini berarti kita berpisah dengan hadis ya. Nah, jadi Imam Mahdi sudah ada di saat itu. Nah, kemudian teman sekalian, setelah Imam Mahdi turun, Masya Allah, kemudian apa? Tanda berikutnya muncul, yaitu apa? Munculnya Dajjal. Dajjal.
Siapa Dajjal itu? Dajjal itu dari kata Dajjala, yaitu pendusta besar. Dajjal itu dari kalangan manusia ya. Di mana Dajjal itu turun? Dajjal itu disebutkan Rasul dalam hadis di riwayat Imam Tirmidzi, annahu yakhruju min Khurasan. Jadi Dajjal ini akan keluar dari daerah yang namanya Khurasan. Khurasan itu mana? Dulu itu masuk Persia, sekarang contohnya Iran, Afghanistan gitu. Jadi Dajjal ini datangnya dari Iran, perhatikan, dari Iran, dari daerah sana itu. Nah, begitu Dajjal turun nanti, maka yang akan mengikutinya adalah apa? 70.000 dari orang-orang Yahudi yang ada di Asbahan. Mana Asbahan? Masih sekitaran situ. Masya Allah. Jadi pengikutnya siapa tadi? Orang-orang dari kalangan Yahudi Asbahan tadi. Ya, Masya Allah. Ya. Maka Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan bahwa Dajjal itu diizinkan untuk keluar ya di akhir zaman nanti, setelah apa? Kaum muslimin ini berhasil menaklukkan kota Romawi, negeri Romawi. Kemudian apa? Dajjal saat itu turun. Dan yang aneh Bapak sekalian, Dajjal di bumi itu tinggalnya cuma 40 hari. Cuma apa? 40 hari ini, hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti sepekan, dan hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Berarti kalau di jumlah berapa lamanya Dajjal tinggal di bumi ini, yaitu setahun 2 bulan dan apa? Setengah bulan. Berarti setahun 45 hari gampanglah. Insyaallah ya, tinggal di bumi ini setahun 45 hari. Tapi apa sekalian, walaupun dalam waktu yang sangat singkat itu, Dajjal itu bisa menginjakkan ke seluruh belahan bumi ini. Ustaz, termasuk Indonesia? Termasuk. Ya, termasuk Indonesia. Majnun termasuk. Setahun ya, 40 hari itu Dajjal bisa menginjakkan kaki ke seluruh dunia ini, kecuali 2 tempat, Mekah dan Madinah. Karena apa? Ketika Dajjal mendatangi kota Mekah dan Madinah, setiap lorong yang masuk ke Mekah dan Madinah dijaga para malaikat yang membawa pedang-pedang mereka. Sehingga apa? Dajjal tidak berani. Cuman apa? Dajjal bikin ulah dari luar Mekah dan Madinah. Apa itu? Menghentakkan kakinya ke bumi sehingga terjadi gempa yang super dahsyat. Orang-orang yang memiliki kelemahan iman, memiliki keraguan dalam agama akan lari keluar Mekah dan Madinah. Maka yang tertinggal di kota Mekah dan Madinah hanya orang-orang yang betul-betul kokoh dan kuat dalam iman-iman mereka. Nah, teman-teman sekalian, seluruh para nabi yang Allah utus pernah memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Seluruh para nabi, ya, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Makanya beliau memerintahkan kalau kita sholat, ya, tahiyat akhir sebelum salam, maka apa? Diperintahkan beliau untuk apa? Berlindung dari 4 hal. Apa diantaranya? Dari fitnah dan Dajjal. Ya, kan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Muslim, Rasul pernah mengatakan, idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir falyata'awwad billahi min arba. Apabila kalian telah selesai dari tasyahud akhir, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. 1, min adabi jahannam, dari adab jahannam, siksa jahannam. 2, dari siksa di alam kubur. 3, dari fitnah ketika mati dan hidup. Dan 4, wa min syarril masihid dajjal, dan dari kejelekan Masih ad-Dajjal. Ustaz, kok namanya Masih Dajjal? Kenapa Masih? Bukan Masih bahasa Indonesia ya. Al-Masih itu kata para ulama ada 2 kemungkinan penafsiran. Yang pertama, maknanya karena Masih itu memang Dajjal itu matanya satunya picek, juling separuh, yang matanya keluar seperti biji, seperti anggur. Ya, kemudian di sininya tertulis kafaro gitu. Yang bisa membaca tulisan di jidatnya itu orang beriman. Iya. Adapun orang-orang nggak beriman nggak baca mereka. Maka orang beriman bertambah kuat iman mereka, orang kafir akan apa? Ikut kepada Dajjal tadi. Dan Dajjal sekali itu kata Rasulullah fitnah yang paling besar. Tidak ada fitnah yang lebih ngeri
Saking sedikitnya orang yang selamat melainkan fitnah Dajjal ini. Saya Rasul pernah mengatakan, ma baina khalqi Adam ila an taquma sa'ah amrun akbaru minad Dajjal. Tidak ada perkara yang lebih besar, fitnah lebih besar sejak diciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai datang hari kiamat melebihi ngerinya fitnahnya Dajjal. Jadi Dajjal itu saking ngerinya sekali. Kenapa? Itu luar biasa. Dajjal datang dengan bawa apa? Bawa surga, bawa neraka. Orang kalau beriman kepada Dajjal, langsung yang tadinya kebunnya kering disulap, blus, ewas gede bles, tiba-tiba subur makmur. Iya, yang tadinya mungkin punya kambing, punya onta, punya sapi kurus-kurus, tiba-tiba gemuk-gemuk, susunya mengkerem-rengkel di perah, masya Allah, 30 liter sekali merah sapinya, masya Allah, gitu ya. Iya, bahkan Dajjal itu bisa menghidupkan orang, gitu loh ya. Ini dulu orang mati, nih bapak kamu orang mati tak hidupkan lagi. Ini pak bilang anaknya, berarti itu setan. Dajjal nggak bisa menghidupkan, cuma apa setan yang menjelma menjadi seperti bapaknya. Tapi kapan orang diajak beriman kepada Dajjal tidak mau, bagaimana? Itu tidak diurusi pada Dajjal, sehingga dia tetap tetap kelaparan, tetap kebunnya kekeringan, gitu pak. Betul-betul fitnah saat itu, betul-betul kerusakan saat itu. Kecuali siapa? Orang-orang beriman tetap kokoh di atas keimanan. Nah itu teman sekalian. Maka kemudian bagaimana kesudahan Dajjal, insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Jadi Dajjal itu nanti akan mati. Siapa yang membunuh? Yang membunuh adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa belum mati Pak ya, belum meninggal ya. Insya Allah kita akan jelaskan ayat-ayat dan hadis-hadisnya di pertemuan yang akan datang. Masih ada waktu 1 menit Pak. Monggo barangkali ada disampaikan, ditanyakan. Cuma 1 menit nih. Gak ada nih? Kalau tidak ada maka alhamdulillah, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.